untuk menikmati sukacita Natal pada malam hari ini di tempat ini bersama dengan jemaat Gereja Kibaik POSPI Kaubon. Kalau dihitung-hitung tadi cukup banyak yang menyampaikan puji-pujiannya sebagai kerinduan hati dari setiap kita untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, sungguh sangat bersyukur mulai memasuki bulan 12 ini kita sangat sibuk dalam berbagai macam kegiatan dan aktivitas persiapan perayaan Natal, bahkan mungkin ada yang sudah packing untuk kue Natal dan persiapan tahun baru. Bahkan dalam jajaran gereja Kibaik terkhusus Glasis Bontang Kutai Timur sudah mulai melaksanakan perayaan Natal Safari mulai dari tanggal 1 kemarin. Dan jemaat yang sama dikasih Tuhan, gereja Kibaik dalam Glasis Bontang Kutai Timur ini ternyata jaraknya cukup jauh. Kami dari Wahau, puji Tuhan malam hari ini pada kesempatan ini datang ada 5 orang. Pos yang baru dibuka pada bulan 9 yang lalu. Terpujilah Tuhan, sebenarnya masih ada jemaat yang ingin ikut, tapi tidak bisa ikut karena di seberang lagi banjir dan tidak bisa keluar dari perusahaan di PT Astra. Namun kami bersyukur Tuhan pelihara bahkan jemaat dari Bontang, dari Sanata, Pegadaian Baru, Benalo, dari mana lagi, Kaliorang, boleh menyempatkan waktu bersama-sama dalam tempat ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan itu hal yang luar biasa sebagai kerinduan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang. Ya, tidak tahu. Makanya harus kenal supaya tahu. Jadi tadi sudah disebutkan nama saya Flerianus Erwin. Orang Toraja asli, sayangnya tidak ada kamunya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, tentu itu adalah hal yang indah ketika kita bisa saling kenal satu dengan yang lain. Puji Tuhan, status saya sudah disegel rapat-rapat. Dan ini menjadi suatu hal yang luar biasa karena Tuhan begitu baik. Dan tempat pelayanan di POSPI Gereja Kibaik Jemaat Wahab, POSPI Muara Wahab. Demikian perkenalan singkat dari saya. Yang penting nanti kalau kita ketemu jangan sampai ada yang bilang ada K100. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, baik kita tinggalkan itu dan kita akan fokus bersama pada malam hari ini untuk belajar firman Tuhan. Tenang saja, saya berkhotbah tidak lama. Seperti biasa, setengah jam lewat 30 menit. Jadi jangan sampai ada yang setuju tanpa sadar. Dengan itu maksudnya. Oke, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 18. Cukup panjang, namun yang akan kita baca untuk sebagai pokok bahasan kita malam hari ini adalah di ayat yang ke-14a sebagai tema utama kita yang memang dalam jajaran gereja Kibaik menjadi tema umum untuk dibahas dalam perayaan Natal. Perhatikan jemaat yang sama dikasih Tuhan Alkitabnya, dan saya akan membacakan untuk kita. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan itu yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini di bawah satu pokok renungan makna Natal dari firman yang telah menjadi manusia. Makna Natal dari firman yang telah menjadi manusia. Sidang masa raya Natal yang sama dikasihi oleh Tuhan. Bacaan kita atau topik hari ini, teks hari ini
sekali lagi adalah topik yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan dalam perayaan-perayaan Natal, terkhusus dalam ajaran gereja kita. Sinode tidak serta-merta memberikan tema ini untuk dibahas. Tentu ada tujuannya, ada hal yang hendak dicapai dengan mengerti apa yang menjadi maksud firman itu sendiri. Mulai dari tanggal 1 yang lalu kita sudah sangat jelas mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, bahkan dari kata aslinya, artinya dari bahasa Alkitab itu sendiri. Dan tentu itu menjadi sebuah kebenaran yang akan terus mengingatkan kita untuk dapat terus memegang iman percaya kita kepada firman itu. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya malam hari ini juga kita tidak akan terlepas dari itu. Kita akan kembali terus mengulang sampai kita kemudian benar-benar menerima dalam hati kita kebenaran firman Tuhan ini. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, sidang masa raya Natal. Kalau kita memperhatikan bacaan kita, ini adalah Injil Yohanes yang ditulis, yang dipercayakan Tuhan untuk menuliskannya dalam bahasa manusia, yaitu Yohanes. Sehingga ini disebut sebagai Injil Yohanes dalam urutan kanonik, artinya penyusunan Alkitab itu berada pada posisi yang keempat. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, Injil yang kita pahami ada 4 kitab yang umum. Injil Matius, Injil. Jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, ternyata setiap Injil itu memiliki tema utama, pokok bahasan masing-masing. Kenapa di kitab Injil Matius dituliskan pada permulaan Alkitab itu, buku Injil Matius itu dijelaskan tentang silsilah. Ingat kemarin Door Prize di Kaliorang yang menyebutkan kata pertama dari Injil Matius, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ternyata di kitab Injil Matius itu lebih menekankan tentang Yesus Kristus sebagai raja, keturunan raja. Ingat ya, sehingga banyak yang menjelaskan dalam kitab itu tentang hal kerajaan surga, karena berbicara tentang raja dan Yesus sebagai raja. Yang kedua, Injil Markus lebih memperjelas identitas bahkan kepribadian Yesus sebagai putra Allah, dan juga digambarkan dalam hal hamba. Itu sebabnya jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, hamba adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kita sebagai pengikut Kristus. Dan Injil Lukas, kenapa kemudian nanti di dalam Injil Lukas muncul kembali silsilah Yesus Kristus? Disebutkan tentang kelahiran Yesus Kristus, karena dalam tema Injil Lukas itu menjelaskan tentang Yesus sebagai anak manusia. Yesus sebagai anak manusia. Dan akhirnya Injil Yohanes dalam ilham Roh Kudus menuliskan dan memperjelas bahwa Yesus Kristus adalah Dia sebagai anak Allah, anak manusia, anak Allah. Nah, jemaat yang sama dikasihi Tuhan, sekali lagi, memang ketika kita berbicara tentang hal ini, akan ada banyak pemikiran-pemikiran yang berusaha untuk menentang tentang Trinitas. Tetapi ketika kita berbicara tentang Trinitas, Tritunggal, jangan kita berkonsep tentang berapa, tetapi untuk apa alasan Tuhan melakukan itu. Dan itu dapat kita lihat di dalam karyanya, dalam penebusan bagi kita yang berdosa. Yaitu sedikit pengantar tentang Injil-Injil. Nah, jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kemudian juga Injil ini ditulis? Karena Injil ini adalah sebuah satu bentuk apologet
atau satu bentuk pembelaan iman yang diberikan oleh Yohanes yang pada waktu itu mendapat pertentangan dari banyak orang tentang bagaimana mungkin Allah itu menjadi manusia. Itu sebabnya dalam waktu-waktu yang lalu bahkan sampai sekarang ada pengajaran yang mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu 100% manusia, 100% Allah. Tapi ada ajaran yang lain bahwa nanti ditambahkan. Namun jemaat yang sama dikasih Tuhan, kita harus mempercayai apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Agar kita terbatas untuk memahami Allah sepenuhnya. Sehingga apa yang Tuhan izinkan untuk kita pahami tentang Dia, sampai di situlah kita boleh memahaminya. Dan jangan pernah coba-coba untuk sok tahu mengenal Allah sepenuhnya. Karena ketika kita mengetahui hal itu, kita seakan-akan menurunkan derajat Allah. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, kita kembali kepada topik kita malam hari ini. Yohanes ingin memperjelas kepada kita bahwa firman yang telah menjadi manusia bukanlah dengan tujuan supaya Yesus menjadi manusia untuk merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ingat ya, firman yang menjadi manusia bukan untuk menjadi manusia untuk merasakan apa yang dirasakan manusia. Hati-hati. Karena pada dasarnya manusia adalah berdosa, adalah orang-orang hukuman. Firman yang telah menjadi manusia itu datang untuk penggenapan janjinya. Makanya dalam pujian tadi, dalam penggenapan janjinya, ya, bukan untuk merasakan apa yang kita rasakan. Untuk apa? Sehingga jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi janjinya, penggenapan nubuatan, yaitu memberikan keselamatan bagi kita yang telah berdosa, yaitu dengan jalan kasih. Kami bersyukur minggu kemarin kami membahas tentang kasih. Kami belajar tentang kasih. Tapi ada juga dalam bahasa Toraja istilah lain, kasih salam. Bukan itu, artinya ketidaksepahaman. Tapi yang kita bahas adalah tentang kasih. Poin utamanya adalah kasih. Dan dalam Korintus bahkan Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus itu memperjelas bahwa sesungguhnya ternyata melakukan kasih itu sangat susah. Kalau dibaca itu Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 dan Galatia, itu sangat susah kalau kita renungkan baik-baik. Apalagi kalau orang minta ada ke 100 baru tidak ada. Padahal firman Tuhan katakan kalau ada padamu orang itu datang, kenapa harus suruh pulang? Besok baru datang kembali. Kasih itu benar-benar membutuhkan pengorbanan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan, sidang masa raya Natal. Sekarang pertanyaannya adalah apa makna Natal dari firman yang telah menjadi manusia? Apa makna Natal dari firman yang telah menjadi manusia? Ternyata maknanya adalah tentang sebuah pemberian. Pemberian yang indah, pemberian yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Kira-kira ada yang tahu pemberian itu? Ya, pemberian itu adalah pemberian THR. Siapa di sini yang suka THR? Semua ya. Ternyata pemberian itu adalah pemberian THR. Mari kita belajar bersama-sama. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, ternyata pemberian itu adalah THR. T. Yesus memberikan dirinya sebagai terang. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam bacaan sebelumnya dijelaskan bahwa firman itu datang sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa?
Kalau nggak ada menjawab kesemangat di lampu. Sebagai terang, untuk apa terang itu? Ada dalam Alkitab tadi dibaca, belum dibaca ya. Ada dalam bacaan kita dalam 1 Yohanes ini. Firman itu, terang itu datang untuk menerangi setiap kegelapan. Sehingga firman yang berdiam itu tidak hanya serta-merta berdiam. Bapak Pendeta Agustinus suka bilang dalam khotbah di Bontang menjelaskan bahwa kata diam itu sekalipun dalam pengertian kita diam, tetapi dalam kata aslinya berbentuk kata kerja yang aktif. Artinya itu tinggal di situ dan akhirnya merubahkan. Orang yang mau menerima Kristus dalam hatinya, siap untuk diterangi hatinya, akan diubahkan, atau dalam bahasa umumnya transformasi. Transformasi adalah memiliki makna perubahan menyeluruh atau dramatis, atau perubahan sifat atau fungsi. Makanya ketika ada orang Kristen yang mengatakan dirinya percaya tetapi kehidupannya tidak menggambarkan hal itu, ya, perlu dipertanyakan. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan, sekali lagi tinggal diam bersama dengan kita, berkemah. Waktu lalu juga sempat dibahas tentang gambaran tabernakel, masa waktu PL, perjanjian lama, dan itu digambarkan kembali dalam firman Tuhan ini. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita untuk memberikan terang kepada kita, untuk mengubahkan kita, untuk menerangi setiap dosa-dosa kita, untuk menerangi setiap pelanggaran kita, supaya ketika ada dosa, ada pelanggaran kita, kita akhirnya PK dan tidak hidup dalam lagi. Makanya tadi Bapak Pendeta Simon Edison ketika nyanyi, beliau langsung PK ketika ada chord yang salah, langsung harus PK. Makanya ketika kita melakukan salah, dosa, kadang kita seakan dituntut karena kita melakukan pelanggaran. Ya. Izin Bapak keamanan, Polri dan TNI, ya tentunya ketika ada pelanggaran, yang bertindak adalah yang berwajib. Itu sebabnya kadang-kala ketika kita melakukan kesalahan, hati-hati. Kita pasti kemanapun akan merasa takut, apalagi berbuat dosa. Seharusnya sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan ini, bahwa firman itu telah hadir ke dalam dunia untuk menerangi setiap kita, sehingga ketika kita berdosa, akhirnya kita menyadari Tuhan ampuni saya. Selama kita berkemah dalam tubuh kita ini, tentu kita akan melakukan kesalahan. Tapi sejauh itu, apakah kita menyadarinya dan memohon ampunan Tuhan atau tidak? Atau apakah seperti yang kami nyanyikan di mobil tadi, aku masih seperti yang dulu? Tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, sekali lagi, terang itu seharusnya menerangi setiap hati kita dan mengubahkan kita, sehingga THR itu sangat menyenangkan. Seharusnya, ya, sidang masalah yang sama dikasih Tuhan. Itu sebabnya firman yang kita baca setiap hari harusnya terus mengubahkan kita. Dalam bahasa Toraja yang disampaikan oleh Kekasih tadi dalam solonya, menerangi batenta, artinya itu menerangi setiap hati kita, supaya kita benar-benar tidak tinggal di dalam kegelapan itu lagi. Dan biar firman Tuhan itu juga mengingatkan kita. Ada yang tahu lagu 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk memang bermanfaat untuk mengajar. Apalagi menyatakan kesalahan. Pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita selama ini? Dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian
Tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang apa? Yang baik. Firman Tuhan sempurna. Nah, berpujilah Tuhan sekalipun saya apa falas-falas. Firman yang telah menjadi manusia itu memberikan kita sebuah hadiah yang indah. Berdiam di dalam hati kita untuk menerangi kita. Itu THR pertama. Yang kedua, kenapa THR-nya banyak? Yang kedua, hidup kekal. Firman yang telah menjadi manusia berdiam di dalam hati kita, hadir ke dalam dunia ini untuk memberikan apa? Hidup yang kekal. Siapa di sini hari ini untuk menikmati hidup kekal? Oh, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang? Belum sekarang. Oh iya, boleh. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan. Hidup kekal. Hidup kekal adalah sebuah bahasan atau pokok bahasan yang ditekankan oleh Injil Yohanes. Hidup kekal akan didapatkan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam bacaan kita, pada pasal pertama ayat 1 sampai 2 dikatakan pada mulanya adalah apa? Firman. Ibu pendeta Tirsa Priorita waktu di Kaliorang ya, menjelaskan, mengaitkan dalam Kejadian pasal 1 pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah firman dalam Injil Yohanes. Firman itu bersama-sama dengan dalam bacaan kita, bersama-sama dengan, dan firman itu adalah dalam ayat ke-14, firman itu menjadi, artinya firman itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jemaat yang sama dikasih Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 7. Seringkali orang salah paham, mengosongkan diri, menganggap kesetaraan itu sebagai hal yang tidak dipertahankan dan mengosongkan diri. Jemaat yang sama dikasih Tuhan dalam pengertiannya, tidak dikata tengok, dalam pengertiannya adalah dia tidak memberikan dirinya sebagai sebuah gambaran yang benar-benar mengosongkan dirinya, tetapi derajatnya yang dalam pandangan manusia dianggap sebagai sebuah kehinaan, tetapi tidak pernah kehilangan kehinaan. Sebenarnya dalam membahas ini memang harus dipelajari baik-baik, harus dijelaskan baik-baik. Cuman karena waktu kita terbatas dan saya cuma setengah jam lewat 30 menit, jadi terbatas kan. Firman yang telah menjadi manusia itu memberikan hidup kekal kepada kita. Itu sebabnya ketika seorang pengajar yang sangat disegani orang-orang Sanhedrin, orang-orang ahli Taurat, dan salah satunya adalah Nikodemus, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 3 itu memperjelas kepada kita bahwa hidup kekal hanya diberikan oleh firman yang telah menjadi manusia itu ketika kita benar percaya kepadanya. Ada yang hafal Yohanes 3 ayat 16? Melainkan beroleh hidup yang kekal, dan itu ditujukan kepada Nikodemus yang sebenarnya juga sekarang diingatkan kepada kita. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, itu sebabnya saya tidak ingin mengatakan ini, tapi saya suka sekali mengatakannya dalam setiap khotbah saya. Keselamatan di dalam kekristenan tidak pernah didapatkan karena kebaikan kita. Karena kebaikan kita dalam satu hari saja bisa salah menjadi salah,
ketika kita melakukan pelanggaran dalam satu hari. Ibarat satu kertas putih, tetapi ketika kita melakukan kesalahan saja itu menjadi dosa. Dan dosa kecil, dosa besar dalam pandangan manusia bagi Allah adalah dosa, semuanya dosa. Dan dosa adalah kekejian bagi Allah. Dan tuntutannya adalah kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan ingin supaya kita percaya kepadanya, diselamatkan. Dia menjadi firman bukan hanya untuk menjadi terang, tetapi dia menjadi firman untuk memberikan hidup yang kekal itu ketika kita percaya kepadanya. Sekalipun dalam pasal 1 ayat 10 dikatakan, ia telah ada dalam dunia ini dan dunia diciptakan olehnya, dijadikan olehnya, tetapi dunia itu tidak mengenalinya. Firman Tuhan Yesus menghendaki setiap orang diselamatkan, tetapi ternyata ada banyak orang yang tidak mau menerimanya. Ada banyak orang yang tidak mau mempercayainya sebagai Tuhan. Umat yang sangat dikasih Tuhan sangat jelas ada dalam firman. Ada upah dari situ. Keselamatan adalah karunia Tuhan. Hidup kekal adalah anugerah Tuhan untuk menjadi manusia. Dia memberikan hal ini. Menjadi manusia untuk menjadi daging, benar-benar menjadi manusia. Umat yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Saya ada uang 10.000 di sini. Uang 10.000. Ada yang mau? Ada? Ada yang mau? Wah, ada yang mau? Mereka dia. Semuanya sama dikasih Tuhan. Ketika Yesus hadir menawarkan keselamatan itu, saya tidak mau berbicara tentang Calvinis dan Arminian dan lain sebagainya. Ketika Yesus menawarkan keselamatan itu sebagai sesuatu yang gratis, maka kita harus membuka hati kita untuk diisi di dalamnya. Hamba Tuhan tadi mengambilnya. Beliau adalah orang yang penuh keyakinan bahwa itu adalah pemberian. Tinggal diambil sesuatu yang gratis. Dan jangan berpikir gratis itu tidak ada faedahnya. Murah atau gratis belum tentu murahan, tapi bisa jadi itu menjadi limited edition. Dan keselamatan itu adalah hal yang penting, yang menjadi jaminan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sudah ada. Jemaat yang sama dikasih oleh Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, ya, ini yang terakhir. Jadi jangan sampai ada yang begini. Dan yang ketiga, pemberian THR yang ketiga. Tadi, firman yang telah menjadi manusia itu memberikan terang untuk menambahkan kita. Yang kedua, untuk memberikan hidup kekal kepada kita. Dan yang ketiga, yaitu untuk memberikan yang namanya rekonsiliasi. Bahasa kaum lagi ini, rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah istilah untuk perdamaian, untuk memperdamaikan. Allah ingin berdamai dengan manusia. Ingat, kita sebelumnya adalah manusia berdosa. Roma 3:23, ada yang lupa? Berarti ingat semua. Roma 3:23. Karena semua orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma 6:23 dikatakan upahnya ada apa? Upahnya adalah maut. Jemaat yang sama dikasih Tuhan. Inilah tujuan sebenarnya yang ingin diperjelas bagi kita, bahwa firman yang jadi manusia diam di antara kita bukan hanya sebagai sebuah kisah sejarah yang kita peringati setiap tahun dengan banyaknya dekorasi,
Tapi tidak apa kalau banyak dekorasi. Apalagi kalau ada door prize ini. Bukan hanya tentang kisah sejarah, tetapi sebuah masa lalu yang harus kita ingat. Satu-satunya masa lalu yang harus selalu kita ingat, bukan mantan. Satu-satunya masa lalu yang harus kita ingat, kita renungkan. Dan satu-satunya masa depan yang harus segera kita ambil, segera kita teguhkan untuk itu adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena jika itu tidak terjadi, maka sia-sialah hidup kita. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, ini adalah kebenaran. Mungkin ini menggoyak hati kita, mungkin ini membuat kita sakit hati karena menegur kita. Tapi itulah kebenaran yang Tuhan ingin kita dengarkan bersama malam hari ini. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, itu sebabnya Allah ingin supaya setiap orang kembali diperdamaikan dengan Allah. Firman yang jadi manusia di antara kita. Makanya Allah, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga manusia. Sehingga dalam konteksnya, dalam pemahaman teologis, Allah dan manusia menggambarkan bahwa diperdamaikan kembali. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk mau berdamai dengan kita lewat firman yang telah menjadi manusia itu. Sehingga kita melihat kemuliaan Bapa di surga dan tentang kebenaran-kebenarannya. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, peristiwa Natal membuktikan bahwa Allah dan manusia dapat bersekutu. Itu sebabnya ketika orang yang menjadi percaya kepada Tuhan harus hidup dalam 3 panggilan gereja. Kalian ingat? Marturia, diakonia, koinonia. Jangan ditambah 1, apalagi malaria, penyakit itu. Marturia, kesaksian. Koinonia, persekutuan. Diakonia, pelayanan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Jika kita tidak hidup dalam persekutuan, bagaimana mungkin kita mengenal kebenaran firman Tuhan? Makanya saya sering buka TikTok, karena saya juga ada TikTok. Ada banyak statement anak-anak Kristen yang membela dirinya karena tidak ikut persekutuan. Apalagi yang viral-viral sekarang ya. Saya tidak pergi ke gereja karena saya intel tentara Kristus. Intel itu hilang-hilang, ya tidak tahu orang. Jangan sampai seperti itu. Harus rajin ke gereja. Ya, tidak mau. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, itu adalah kebenaran yang harus menjadi kebenaran di dalam setiap hati kita. Peristiwa Natal menyatakan bahwa Allah ingin berdamai dengan manusia, dan berita kedamaian itu harus disampaikan kepada semua umat manusia, sehingga biarlah semua lidah mengaku, semua umat manusia mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Sehingga juga dikatakan dalam Roma 10 ayat 15, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik itu. Sidang masa raya Natal yang sama dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa dipenuhi oleh Kristus. Biarlah hidup kita senantiasa didiami oleh Kristus. Saya ingin menutup bagian ini dengan ada gambaran sedikit. Ini adalah balon yang dicipta oleh pemuda di sini. Di sini adalah angin. Gambarkan kehidupan kita yang tidak menerima
Kristus Yesus yang tidak menerima firman itu berdiam di dalam hati kita. Sehingga ketika kehidupan kita diuji dengan berbagai macam tekanan hidup, ayo sekali memang akan meledak. Hancur, berada pada kehancuran. Tapi, ya ini kecil ya, mungkin tidak sanggup menitnya tadi. Ini adalah balon yang sengaja saya minta tolong untuk isikan air. Yang menggambarkan ketika firman itu telah berdiam di dalam hati kita, berdiam di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, maka hal yang terjadi ketika ada hal yang mengganggu iman kita adalah tidak kenapa-napa, memang sakit, prosesnya sakit, penyeringan kepada Tuhan itu butuh pengorbanan, tetapi itulah yang menjadi rancangan indah Tuhan bagi kita. Maka percayalah bahwa ketika firman yang telah menjadi manusia itu berdiam di dalam hati kita, menguasai hati kita, menerangi hati kita, memberikan hidup kekal, bahkan memperdamaikan kita dengan Tuhan, maka seharusnya itu menjadi sebuah kebenaran yang tidak membuat surut iman kita dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, maka biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang sekali lagi pemberian yang terindah dari Tuhan, yaitu kasih-Nya, sehingga pemberian tentang THR ini tercakup dalam satu, yaitu kasih dari Tuhan. Jemaat yang sama dikasih Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian, "Oh Yesusku, Raja Damai." Sejenak kita renungkan firman ini. Ya. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Oh Yesusku, Yesusku,
kasih ya Bapak. Kami bersyukur sejenak kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami tahu dalam menjalani hidup beriman kepada-Mu kami kadang-kala mengecewakan Tuhan. Bahkan mungkin dalam kesempatan ini ada di antara kami yang belum sungguh-sungguh percaya kepada-Mu sebagai firman itu juru selamat. Kami tak mampu untuk melakukan banyak hal karena kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat, yang mendiam setiap hati kami. Oleh karena itu, jika ada di antara jemaat-Mu di tempat ini, jika ada di antara sidang masalah Natal yang hadir pada malam hari ini yang belum benar-benar mengalami kasih Tuhan, belum diperdamaikan dengan Tuhan, belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, biarlah lewat kesempatan ini mereka merenungkan tentang kebaikan Tuhan itu, tentang kasih Tuhan itu, dan biarlah itu menjadi kesempatan yang baik bagi mereka untuk saat ini mau menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Dan biarlah firman itu menerangi hatinya, biarlah firman itu memberikan janji hidup kekal itu, dan biarlah firman Tuhan itu memperjelas bahwa Allah dia telah diperdamaikan dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan di dalam tangan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus terus menguatkan kami dan mematikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.